Ada masa ketika dunia seolah mempercepat langkahnya. Orang-orang di sekitarmu berjalan lebih cepat, membangun lebih cepat, membeli lebih cepat, dan tampaknya berhasil lebih cepat. Kamu berdiri di tengah pusaran itu, bertanya dalam hati, apakah aku terlalu lambat? Apakah aku salah arah? Haruskah aku meminjam agar bisa mengejar mereka? Tapi dengarkan baik-baik, jiwa yang terpilih. Kamu tidak lambat. Kamu hanya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami saat ini. Semesta tidak pernah salah waktu, dan Tuhan tidak pernah lupa alamat takdirmu. Kamu mungkin tidak punya tabungan, tidak punya modal, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi bukan berarti kamu gagal. Kamu hanya sedang diminta untuk percaya. Bukan pada sistem manusia, bukan pada kekuatan angka di rekening, tapi pada bisikan lembut dari langit yang suatu hari akan berkata, "Sekarang saatnya." Banyak yang terjebak dalam keinginan cepat kaya, cepat sukses, cepat terlihat berhasil. Mereka mengambil jalan pintas, meminjam sana-sini, memaksakan sesuatu yang belum waktunya, lalu terjebak dalam lingkaran yang lebih gelap daripada kesulitan sebelumnya. Tapi kamu berbeda. Kamu bukan diciptakan untuk jalan pintas. Kamu adalah proyek langit yang dibangun pelan-pelan, agar ketika selesai, kamu tidak hanya kuat berdiri, tapi tak tergoyahkan. Ingat, ini dalam-dalam. Kamu tidak butuh pinjaman jika yang kamu butuhkan hanyalah waktu. Dan waktu itu sedang dihitung dengan teliti oleh tangan semesta. Satu persatu ujianmu dicatat. Satu persatu air matamu dikumpulkan. Satu persatu perjuanganmu dijadikan fondasi untuk masa depan yang tak bisa diruntuhkan hanya karena badai kecil. Kamu tidak butuh jadi orang lain. Kamu hanya butuh menjadi dirimu yang tetap percaya walau belum melihat. Yang tetap melangkah walau belum tahu arah. Yang tetap bersyukur walau belum sampai. Jangan risau jika dompetmu kosong, asal jiwamu penuh dengan harapan. Jangan takut jika usahamu belum besar, asal niatmu bersih dan hatimu ikhlas. Karena saat Tuhan berkata, "Saatnya," kamu akan melihat bahwa segala yang dulu ditahan akan mengalir deras tanpa kamu harus meminta. Yang dulu tertutup akan terbuka. Yang dulu kamu kejar akan berbalik arah mencarimu. Dan yang dulu hanya mimpi akan menjadi kenyataan di depan matamu sendiri. Itulah rahasia jiwa yang terpilih. Mereka tidak menagih janji manusia. Mereka menanti waktu Tuhan karena mereka tahu. Sekali Tuhan berkata, "Saatnya," semua akan datang
serentak seperti banjir keberkahan yang tak bisa dibendung. Jadi, sebelum kamu lanjutkan mendengarkan pesan ini lebih dalam, tarik napas yang dalam dan percayalah bahwa kamu sedang membaca ini bukan tanpa alasan. Ini adalah panggilan dari semesta untuk membangunkanmu, untuk meneguhkan langkahmu, dan untuk meyakinkan jiwamu bahwa kamu sudah sangat dekat dengan waktu itu. Waktu di mana tidak ada lagi pinjaman yang kamu butuhkan, karena semua yang kamu perlukan akan diberikan tepat waktu, bukan cepat. Dan jika kamu merasa isi dari video ini seperti ditujukan untukmu, itu karena memang demikian adanya. Kamu telah dipanggil, kamu telah dikenali, dan kamu telah dipersiapkan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pesan yang akan menggugah jiwamu, aku ingin kamu melakukan ini sebagai bentuk kesiapan dan izin semesta. Silakan klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting lainnya. Lalu tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal, tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tanda bahwa kamu tidak datang ke sini secara kebetulan, tapi karena semesta membawamu tepat waktu ke pintu kesadaran ini. Tuhan sedang menyiapkan waktumu, dan kamu sudah sangat dekat dengan saat itu. Tinggal satu hal yang perlu kamu lakukan: percaya. Bagian 1. Kesunyian yang menyimpan rencana. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa dunia ini bergerak terlalu cepat? Seolah semua orang tahu arah hidupnya, sementara kamu masih terdiam di titik yang sama. Kamu melihat mereka lulus lebih cepat, menikah lebih dulu, membangun usaha dengan modal yang entah datang dari mana. Sementara kamu hanya mampu menggenggam harapan, sambil bertanya dalam hati, "Kapan giliranku?" Tapi dengarkan ini baik-baik, dengan hati yang tidak terburu-buru. Kesunyianmu bukan tanda kegagalan. Kesepianmu bukan kutukan, dan keterlambatanmu bukan hukuman. Itu adalah ruang suci yang Tuhan ciptakan agar kamu bisa dibentuk tanpa gangguan. Karena jiwa yang dipersiapkan untuk hal besar tidak dibentuk dalam keramaian, tapi dalam diam yang hening, dalam malam yang panjang, dalam detik-detik sepi yang sering membuatmu ingin menyerah. Namun justru disitulah akar kekuatanmu tumbuh tanpa suara. Banyak orang tergoda untuk meminjam demi mengejar dunia, tapi kamu menolak. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu tahu jika sesuatu harus kamu paksa untuk datang, maka itu belum waktunya.
dan sesuatu yang datang belum pada waktunya, seringkali datang hanya untuk pergi. Tuhan tidak membiarkanmu kosong. Tuhan hanya sedang mengosongkan ruang dalam dirimu, agar saat waktunya tiba, kamu mampu menampung berkah yang lebih besar. Apa gunanya cepat kaya jika jiwamu belum siap menjaganya? Apa gunanya mendapat banyak jika hatimu belum mampu mengelola semua itu dengan bijak? Kesunyian yang kamu alami saat ini adalah tempat kudus di mana rencana ilahi sedang disulam benangnya. Bukan benang biasa, tapi benang emas yang tak terlihat oleh mata manusia, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang percaya. Setiap detik kamu bertahan dalam sabar. Setiap kali kamu memilih tidak mengemis kepada dunia, dan setiap saat kamu menolak mengambil jalan pintas yang berisiko, itu semua sedang menulis satu kalimat penting dalam kitab hidupmu. Dia layak untuk dititipi sesuatu yang lebih besar. Jangan bandingkan waktumu dengan waktu mereka, karena kamu tidak sedang mengikuti lomba siapa yang sampai lebih dulu. Kamu sedang menjalani perjalanan suci yang hanya ditentukan oleh langit. Dan langit tidak bekerja tergesa-gesa. Langit bekerja dengan keakuratan yang tidak bisa diperdebatkan. Ketika kamu melihat rekening masih kosong, usahamu belum juga ramai, dan ide-idemu tak kunjung membuahkan hasil, jangan buru-buru meminjam. Jangan buru-buru merasa Tuhan lupa. Karena sesungguhnya kamu tidak butuh pinjaman. Kamu hanya butuh waktu saat Tuhan melihat bahwa kekuatanmu sudah utuh, lalu berbisik pelan tapi pasti, "Sekarang saatnya." Dan pada saat itu datang, semua yang kamu pikir terlambat akan terasa seperti datang bersamaan. Seolah waktu menyimpan semuanya untuk hari yang sama, hari kemenanganmu. Maka bertahanlah, karena kesunyian ini bukan akhir. Ini adalah ruang tunggu dari sebuah awal yang tak terbayangkan. Jangan takut berjalan pelan, asal kamu tidak berhenti. Dan jangan pernah berpikir kamu salah jalan, karena jalanmu bukan untuk sekadar terlihat, tapi untuk membawa cahaya bagi banyak jiwa. Teruslah percaya, karena diam-diam langit sedang menuliskan kisah yang akan membuatmu bersyukur pernah sabar di masa ini. Bagian 2. Mengapa pinjaman bukan jawaban? Jiwa terpilih. Ketika tekanan hidup terasa seperti mematahkan tulangmu satu persatu, ketika tagihan datang tanpa henti, dan kebutuhan hidup berdiri menatapmu tanpa kompromi, maka sangat mudah bagi siapapun untuk berpikir, mungkin aku hanya butuh sedikit pinjaman, sedikit bantuan, agar bisa bertahan. Dan sungguh, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan, asalkan hatimu tahu bahwa itu bukanlah penyelamat utama. Karena terlalu banyak jiwa baik yang hancur
bukan karena kemiskinan, tetapi karena pinjaman yang datang terlalu cepat, sebelum waktunya dan sebelum jiwa mereka cukup siap untuk mengembalikannya. Pinjaman seringkali menjanjikan kelegaan, namun dalam banyak kisah justru memperpanjang penderitaan. Bukan karena uang itu jahat, tetapi karena ketika sesuatu dipaksakan datang sebelum waktunya, maka ia akan mengandung beban yang tidak siap kamu tanggung. Jiwa terpilih. Kamu tidak diciptakan untuk menggantungkan hidupmu pada tali buatan manusia. Kamu diciptakan untuk bergantung langsung pada rancangan Tuhan yang tahu persis kapan waktumu, yang tahu pasti batas kakimu, dan yang menunggu dengan penuh cinta agar kamu menjadi cukup kuat sebelum diberikan kepercayaan yang lebih besar. Sementara orang lain mungkin berjalan dengan cepat karena dorongan pinjaman, kamu dipersiapkan untuk berlari jauh karena kekuatan dari dalam. Orang lain mungkin tampak lebih dulu sampai, namun kamu akan sampai lebih utuh. Karena keberhasilan yang dibangun dari kesabaran dan keyakinan akan jauh lebih kokoh dibanding yang dibangun dari pinjaman yang tergesa. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang meminjam untuk terlihat kuat, namun hatinya rapuh? Berapa banyak yang terlihat kaya, padahal setiap sen yang mereka pakai adalah milik orang lain yang menunggu untuk ditagih. Tuhan tidak menempatkanmu dalam keterbatasan untuk menghukummu. Tuhan hanya sedang mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari apa yang kamu pinjam, tetapi dari apa yang kamu tumbuhkan sendiri, meski pelan, meski butuh waktu. Ada kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan pinjaman. Kekayaan berupa keteguhan hati, kelapangan jiwa, dan kemampuan untuk tidur tenang tanpa rasa cemas dikejar waktu pelunasan. Dan kamu sedang diajari untuk memiliki itu semua. Ketika kamu memilih untuk tidak meminjam, kamu sedang memilih untuk membangun pondasi hidupmu dengan batu-batu kesabaran. Memang terasa lambat, memang terasa menyakitkan, tapi saat pondasimu selesai, tidak ada badai yang bisa meruntuhkan rumah jiwamu. Jiwa terpilih tidak diburu oleh dunia. Mereka memilih untuk ditunggu oleh dunia. Karena yang datang dari langit tidak pernah tergesa-gesa. Dan ketika waktumu tiba, kamu tidak akan mencari pinjaman. Karena semua pintu akan terbuka tanpa kamu mengetuk. Semua kebutuhan akan hadir tanpa kamu harus meminta. Jadi, jika hari ini kamu merasa terbatas, jangan anggap itu kekalahan. Itu adalah penguatan. Karena Tuhan sedang membangunmu menjadi seseorang yang bisa berkata dengan yakin, "Aku tidak butuh pinjaman. Aku
hanya butuh waktu saat Tuhan berkata, "Saatnya." Dan waktu itu sedang mendekat bersama setiap tetes keyakinan yang terus kamu jaga dalam diam. Bagian 3. Tanda-tanda bahwa saatnya hampir tiba. Jiwa terpilih. Tak selalu kita bisa melihat perubahan besar datang seperti petir yang menyambar langit malam. Kadang, yang besar dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Diam-diam, pelan-pelan, seolah tak berarti. Padahal itulah awal mula pergeseran takdir. Saat waktu Tuhan mendekat padamu, semesta akan mulai memberi sinyal yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, kamu merasa ringan, meski beban belum berubah. Tiba-tiba, kamu mulai memaafkan, meski luka masih terasa. Tiba-tiba, kamu bisa tidur lebih nyenyak, padahal masalah belum selesai. Itulah tanda pertama. Tanda bahwa jiwa dan semesta sudah selaras. Bahwa alam mulai bergetar dengan nada yang sama seperti hatimu. Bahwa saatnya tak lagi jauh. Hanya tinggal sepelemparan doa dari tempatmu berdiri. Lalu muncul tanda kedua. Kamu mulai melihat pintu-pintu kecil terbuka. Bukan pintu besar yang mengubah segalanya dalam semalam, tapi celah-celah kecil yang tiba-tiba memberi harapan baru. Seorang teman lama menghubungimu, sebuah peluang datang tiba-tiba, atau bahkan sekadar komentar baik dari seseorang yang tak kamu kenal. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah salam dari langit. Ucapan selamat datang dari takdir yang sudah menunggumu sejak lama. Dan ada satu tanda yang paling dalam, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali kamu sendiri. Kamu mulai tidak merasa iri lagi. Kamu tidak lagi gelisah melihat pencapaian orang lain. Kamu tidak lagi merasa ingin meminjam demi mengejar ketertinggalan. Karena jiwamu mulai paham bahwa waktumu sudah dekat, bahwa milikmu sedang disiapkan dalam bentuk yang lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai mengucap terima kasih meski keadaan belum berubah, itulah tanda bahwa dirimu sudah menjadi wadah yang siap untuk menerima limpahannya. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Saat waktu Tuhan semakin dekat, semua hal yang dulu tertutup mulai retak dari dalam. Bukan karena kamu mengetuknya dengan keras, tapi karena kunci itu sudah lama ada dalam dirimu. Dan kini, kamu mulai menemukannya. Kamu tak lagi berlari mengejar. Kamu berdiri tenang dan bersiap menerima. Karena kamu tahu, yang datang bukan sekadar uang, jabatan, atau kekayaan, tetapi versi terbaik dari hidupmu yang akhirnya menemukanmu. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan berkata, "Bagaimana mungkin
semuanya berubah begitu cepat? Tapi kamu akan tahu jawabannya. Karena ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang tepat. Tepat ketika Tuhan berkata, saatnya. Jadi jika hari-harimu kini mulai terasa berbeda, jika hatimu lebih tenang walau keadaan belum sempurna, jika kamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan sedang bergerak mendekat, maka bersyukurlah, karena itu adalah panggilan. Itu adalah sinyal dari semesta yang berkata, bersiaplah, sebentar lagi kamu akan tiba. Kamu tidak lagi membutuhkan pinjaman, karena saat yang ditunggu itu sedang menapaki langkah terakhirnya menuju hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada pintu yang bisa menolakmu. Karena kamu bukan hanya siap menerima, tetapi juga layak mewarisi semua yang telah kamu doakan dalam sunyi. Bagian 4. Ujian terakhir. Sebelum gerbang terbuka, jiwa terpilih. Setiap perjalanan menuju cahaya selalu melewati lorong yang paling gelap. Setiap kemenangan besar selalu didahului oleh ujian yang hampir mematahkan segalanya. Dan setiap orang yang ditakdirkan untuk hal besar akan terlebih dahulu dicoba sampai nyaris kehilangan arah. Kamu mungkin merasa sekarang justru lebih berat setelah semua doa kamu panjatkan, setelah semua kesabaran kamu kumpulkan. Bukannya membaik, dunia justru terasa lebih menekan. Masalah datang bersamaan. Pintu seolah tertutup bersamaan. Dan hati mulai bertanya, apakah aku salah menunggu? Apakah aku salah berharap? Tapi justru disitulah kamu harus sadar. Inilah ujian terakhir. Gerbang takdirmu tidak akan terbuka dengan mudah, karena yang menanti di baliknya adalah limpahan yang tidak bisa ditanggung oleh jiwa yang belum benar-benar kuat. Bayangkan anak panah. Sebelum melesat cepat ke depan, ia harus ditarik jauh ke belakang. Semakin besar tujuannya, semakin kuat ia harus ditarik. Dan semakin jauh ia ditarik, semakin cepat dan accurate ia akan sampai. Kamu saat ini sedang ditarik oleh semesta. Ditarik oleh tangan takdir yang tidak ingin kamu jatuh saat sedang berada di puncak nanti. Karena banyak orang yang sampai di puncak, tapi tidak siap menjaga puncaknya. Mereka cepat naik, tapi juga cepat runtuh. Sebab mereka tidak melalui penguatan seperti kamu. Ujianmu saat ini adalah penguat. Ia bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memastikan bahwa hatimu tidak mudah goyah saat segala yang kamu impikan menjadi nyata. Mungkin kamu ditinggalkan orang-orang terdekat. Mungkin bisnismu nyaris runtuh. Mungkin dompetmu kosong dan pikiranmu nyaris meledak. Tapi percayalah,
Jika kamu bisa bertahan di titik ini, kamu akan sanggup berdiri di titik paling tinggi dari hidupmu nanti. Tuhan tidak sedang diam. Tuhan sedang memperhatikanmu dengan penuh kasih. Karena setiap jiwa yang tahan dalam ujian terakhir adalah jiwa yang tidak akan menyia-nyiakan berkahnya nanti. Ingat ini, sebelum fajar menyingsing, langit akan menjadi paling gelap. Dan sebelum bunga mekar, benih akan dihimpit tanah dan hujan berkali-kali. Tetapi saat waktunya tiba, bunga akan mekar tanpa bisa dihentikan, dan fajar akan muncul menerangi semuanya. Jiwa terpilih, kamu sedang diuji bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dinaikkan kelasnya. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu adalah pilihan semesta yang ditugaskan untuk membawa cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk orang-orang di sekitarmu. Jangan menyerah sekarang, karena kamu terlalu dekat dengan jawaban. Kamu terlalu dekat dengan saatnya. Tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa langkah lagi. Tinggal satu lengkungan waktu sebelum takdirmu berubah selamanya. Dan saat itu datang, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata aku hanya sedang diuji satu kali terakhir, karena sesuatu yang besar sedang disiapkan untukku." Jangan tergoda untuk mencari pinjaman di detik-detik akhir perjuanganmu. Jangan terburu-buru menyelamatkan dirimu dengan cara yang cepat tapi tidak sejati. Karena sebentar lagi, bukan pinjaman yang akan datang padamu, tetapi pemberian ilahi yang tidak perlu dibayar kembali. Tetaplah berdiri, tetaplah percaya, karena jika kamu bertahan hari ini, maka besok seluruh alam semesta akan berdiri menyambutmu. Sang jiwa yang berhasil melewati ujian terakhirnya. Bagian 5. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang disiapkan. Jiwa terpilih, berhentilah sejenak dari pikiran yang menuduhmu gagal. Diamlah sejenak dari omongan orang-orang yang berkata, "Kamu tertinggal." Lepaskan semua label yang mereka pakai untuk mengukur hidupmu. Karena apa yang sedang kamu jalani bukanlah kegagalan, tetapi proses yang paling suci dalam hidup seorang manusia yang disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang digodok, dibentuk, diuji dengan cara yang tidak dimengerti orang lain. Karena kamu tidak dibentuk untuk biasa. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi rumah dari keberkahan yang akan mengalir tak hanya padamu, tapi kepada siapapun yang bersentuhan dengan hidupmu kelak. Lihat kembali dirimu. Berapa banyak luka yang telah kamu lewati
tanpa menjerit? Berapa malam kamu menangis dalam diam agar esok tetap bisa tersenyum di depan dunia? Berapa banyak pengkhianatan, kehilangan, dan keterbatasan yang kamu rangkul sebagai pelajaran hidup? Semua itu bukan bukti bahwa kamu gagal. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dilatih. Karena hanya mereka yang benar-benar kuat, yang mampu dititipi tanggung jawab besar oleh semesta. Jiwa terpilih. Jangan iri dengan mereka yang terlihat sukses lebih dulu. Karena kamu tidak tahu cerita di balik tirai mereka. Dan mereka tidak tahu cerita dalam batinmu. Tuhan tidak membuat semua bunga mekar di waktu yang sama. Ada yang mekar saat fajar, ada yang saat senja. Namun, semuanya indah pada waktunya, dan waktu milikmu sedang mendekat. Tidak dalam bentuk pinjaman, tidak dalam bentuk pertolongan semu, tetapi dalam bentuk keberlimpahan yang tidak bisa dijelaskan logika. Karena kamu sedang disiapkan untuk menerima yang bukan semata-mata uang atau materi, tetapi ketenangan yang tak tergantikan, kedewasaan yang tak bisa dibeli, dan kejernihan hati yang menjadikanmu cahaya bagi banyak jiwa. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Jika kamu diuji lebih berat, itu karena Tuhan tahu kamu mampu memikulnya. Dan jika kamu merasa semakin lama menunggu, itu karena Tuhan ingin kamu menjadi pribadi yang tidak hanya siap menerima, tetapi juga layak menjaga. Tidak semua orang diberi waktu sebanyak kamu. Tidak semua orang dibiarkan berjalan dalam gelap selama itu. Karena tidak semua orang diberi takdir setinggi kamu. Bersyukurlah karena kamu diizinkan belajar lebih lama, karena dari pembelajaran itu akan lahir kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Dan ketika kamu nanti berdiri di puncak hidupmu, kamu tidak akan sombong. Kamu akan tahu bahwa semua ini bukan datang dari satu keputusan yang gegabah, melainkan dari perjalanan panjang penuh luka yang kamu peluk dengan sabar. Jangan biarkan kesulitan hari ini menghapus mimpi-mimpimu. Jangan biarkan rasa lelah membuatmu melupakan seberapa jauh kamu telah bertahan. Karena kamu tidak pernah benar-benar gagal. Yang gagal adalah mereka yang berhenti. Dan kamu belum berhenti. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih mendengar kata-kata ini. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang disiapkan. Dan ketika semuanya telah lengkap, saat Tuhan telah melihatmu cukup kuat, cukup sabar, cukup dewasa, cukup bijak, maka Dia akan berkata kepadamu dengan penuh cinta, "Saatnya." Dan saat kata itu bergema di langit hidupmu, tak akan ada kekuatan di dunia ini
yang mampu menghentikan limpahan takdirmu. Karena kamu bukan siapa-siapa yang tiba-tiba jadi siapa-siapa, tapi kamu adalah seseorang yang telah dibentuk oleh tangan langit dengan sangat perlahan, hingga tak ada satupun yang bisa menjatuhkanmu lagi. Bagian 6. Ketika kata saatnya bergema dari langit, jiwa terpilih. Akan datang satu hari yang tidak kamu duga. Bukan hari ulang tahunmu, bukan hari perayaan besar di kalender dunia, melainkan hari biasa yang tiba seperti pagi-pagi lainnya. Tapi pada hari itu, ada sesuatu yang berubah tanpa kamu sadari. Kamu akan membuka mata, dan entah mengapa hatimu terasa lebih lapang. Udara terasa lebih ringan, langkahmu lebih tegap, dan senyummu lebih dalam. Bukan karena masalahmu sudah hilang, melainkan karena hatimu sudah siap menerima jawaban yang telah lama kamu tunggu. Dan di titik itulah, tanpa suara petir, tanpa gemuruh sorak-sorai, Tuhan berbisik perlahan di langit jiwamu. Saatnya. Saat itu tiba bukan karena kamu memaksa, tapi karena waktunya sudah datang sendiri. Waktunya datang karena seluruh lapisan semesta telah selesai menata jalurmu. Dan karena kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa menunggu tanpa kehilangan keyakinan. Saat Tuhan berkata, saatnya, segala sesuatu yang dulu terasa berat, mendadak menjadi ringan. Apa yang dulu kamu kejar, mulai berbalik mengejarmu. Apa yang dulu kamu usahakan dengan peluh dan air mata, mulai terbuka dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Bisnismu yang dulu sepi, mulai dipenuhi pelanggan. Kontenmu yang dulu tak dilirik, mulai dibagikan banyak orang. Pintu yang dulu tertutup rapat, kini terbuka tanpa diketuk. Dan orang-orang yang dulu tidak percaya padamu, mulai bertanya, bagaimana caranya kamu bisa sampai sejauh ini? Tapi kamu tahu, ini bukan karena kamu lebih hebat dari mereka, bukan karena kamu lebih pintar, lebih pandai bicara, atau lebih banyak koneksi. Kamu sampai di sini karena kamu memilih untuk percaya. Bahkan saat segalanya berkata bahwa kamu seharusnya menyerah. Jiwa terpilih. Waktu itu akan datang seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung, membawa berkah yang mengalir dari segala arah, membawa peluang yang tak kamu duga, membawa nama baikmu kembali diangkat oleh tangan langit, bukan oleh usaha promosi, tapi oleh hasil dari kesetiaanmu pada proses yang panjang. Dan yang lebih indah dari semuanya adalah pada saat itu kamu tidak akan merasa perlu untuk membalas orang-orang yang pernah meremehkanmu, karena hatimu sudah terlalu damai untuk menyimpan dendam. Kamu hanya akan bersyukur karena ternyata
menunggu waktu Tuhan jauh lebih indah daripada mengejar waktu manusia. Pada hari itu, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa setiap air mata telah dikumpulkan, setiap doa telah dicatat, setiap keteguhan telah diukur. Dan ketika seluruh lapisan takdir telah tersusun rapi, Tuhan cukup berkata satu kata saja. Kata yang selama ini kamu rindukan, kata yang menghapus seluruh luka, kata yang membuat seluruh perjuangan menjadi masuk akal. Saatnya. Maka jiwa terpilih, jangan lelah menunggu. Karena waktumu tidak dibatalkan, hanya sedang ditunda untuk dimuliakan. Dan ketika waktumu tiba, kamu tidak akan membutuhkan pinjaman, karena semua yang kamu butuhkan akan datang bersamaan, tanpa hutang, tanpa beban, hanya anugerah dari langit yang telah lama menunggumu bersiap. Bagian 7. Jangan khawatir lagi, rezekimu tidak pernah salah alamat. Jiwa terpilih. Berhentilah mengkhawatirkan rezekimu. Berhentilah berpikir bahwa kamu akan dilupakan atau dibiarkan kekurangan. Berhentilah membandingkan langkahmu dengan mereka yang tampaknya lebih cepat, lebih beruntung, lebih kaya. Karena Tuhan tidak pernah mengubah jalan hidup seseorang hanya karena mereka menang lebih dulu. Tuhan tidak bekerja seperti perlombaan. Tuhan bekerja seperti petani, menanam dalam senyap, menyiram dengan sabar, dan menuai saat waktu semesta sudah matang. Rezekimu tidak pernah tersesat. Ia hanya menunggu kamu tiba di versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah sampai di versi itu, di saat kamu tidak lagi mudah iri, tidak mudah putus asa, tidak gampang goyah oleh godaan jalan pintas, disitulah rezeki datang, menghampiri tanpa perlu kamu kejar. Mungkin hari ini kamu sedang dihina karena hidupmu sederhana. Mungkin kamu dianggap remeh karena kamu tidak hidup dengan gaya tinggi. Mungkin kamu dipandang sebelah mata hanya karena kamu memilih jalan yang tenang dan perlahan. Tapi kelak, orang-orang yang menertawakan langkah lambatmu akan diam 1000 bahasa saat melihat hasil akhirnya. Karena Tuhan tidak memberi keberkahan dalam tergesa-gesa. Tuhan menurunkan rezeki sejati kepada mereka yang tidak terburu-buru dan tidak mendikte waktunya. Jiwa terpilih. Bukankah kamu pernah selamat dari hal-hal yang sangat kamu takutkan dulu? Bukankah kamu pernah merasa semuanya akan runtuh, tapi ternyata kamu masih bisa bertahan? Itulah bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar dibiarkan. Kamu dijaga meski tanpa kamu sadari. Dan jika saat krisis saja kamu tidak dibiarkan jatuh, maka apalagi ketika kamu telah matang, telah kuat,
dan telah siap untuk menerima lebih. Rezekimu tidak akan datang dari tempat yang salah, tidak akan datang dari cara yang kotor, tidak akan datang melalui pinjaman yang membuatmu kehilangan martabat. Rezekimu akan datang dengan cara yang mengejutkan, namun menenangkan. Lewat jalur yang tidak kamu duga, dari tangan yang tak pernah kamu sangka. Dan saat ia datang, kamu akan tahu bahwa semua penantian dan air mata itu tidak sia-sia. Maka mulai hari ini, berjalanlah dengan kepala tegak. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu tahu siapa yang memegang takdirmu. Bukan bank, bukan pemberi pinjaman, bukan manusia, tapi semesta yang tidak pernah tertidur dan Tuhan yang tidak pernah lalai. Jangan pernah takut tertinggal, karena mereka yang pergi terlalu cepat kadang lupa arah pulang. Sedangkan kamu sedang dipandu dengan cahaya batin yang akan membawamu persis ke tempat di mana rezeki, kemuliaan, dan kebahagiaanmu telah menanti sejak lama. Dan ketika kamu tiba di sana, tanpa hutang, tanpa utang budi, tanpa luka baru, kamu akan mengerti bahwa selama ini kamu tidak ditunda, tetapi kamu sedang dijaga dari apa yang belum layak untuk kamu miliki. Rezekimu tidak pernah salah alamat, dan ia akan datang. Saat Tuhan berkata, "Sekarang waktumu telah tiba." Jiwa terpilih. Kini kamu telah tahu bahwa kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Bahwa kamu tidak butuh pinjaman, kamu hanya butuh satu hal: menunggu waktu. Tuhan berkata, "Saatnya." Waktu itu tidak bisa kamu paksa datang lebih cepat, tidak bisa kamu tarik dengan keluhan, tidak bisa kamu beli dengan pinjaman. Karena waktu itu adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu kapan jiwamu siap menerima seluruh takdirnya dengan utuh. Hari-hari panjangmu tidak sia-sia. Malam-malam gelapmu bukan kehampaan. Setiap kesulitan yang kamu peluk dalam diam adalah fondasi dari rumah besar yang sedang Tuhan bangun untukmu. Rumah bernama kebahagiaan sejati. Rumah bernama kecukupan tanpa hutang. Rumah bernama kemenangan tanpa harus menginjak siapapun. Dan ketika waktumu datang, kamu tidak perlu menjelaskan ke siapapun bagaimana kamu sampai di sana, karena hasilnya akan menjawab semua pertanyaan. Kehadiranmu akan menjawab semua keraguan, dan cahaya di wajahmu akan menjadi saksi bahwa kamu memang jiwa yang dipilih untuk melalui jalur panjang, agar ketika sampai, kamu tak hanya memiliki, tapi juga memahami. Jadi, untukmu yang kini sedang berada di ujung lelah, pegang erat satu hal ini. Tuhan tidak pernah menunda tanpa alasan. Dan saat Dia berkata, "Saatnya," maka semesta pun
akan bersujud membuka jalan untukmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu setia, menunggu dengan percaya. Jika pesan ini sampai padamu hari ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari langit untuk mengingatkanmu bahwa kamu sudah sangat dekat. Tinggal sedikit lagi. Maka sebelum kamu pergi dari video ini, jadikanlah langkahmu sebagai tanda kesiapan. Klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya dari langit tidak terlewat darimu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal yang kuat ke semesta bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu siap, bahwa kamu tidak akan meminjam dari dunia karena kamu tahu rezekimu sedang dibawa oleh waktu Tuhan dan waktunya semakin dekat.